Hip hop is a way of life, a way of thinking. Selamat siang, saya ucapkan bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya saya dapat hadir di sini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk menjelaskan beberapa struktur geologi menggunakan software DIPS seri 6. Saya bernama Mehaga Pasca Meliala dengan NIM 21100120120020 dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknik Geologi Angkatan 2020. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur geologi kekar. Pertama kita buka software DIPS seri 6-nya, lalu kita tekan file new. Setelah itu kita kopas data kekar yang akan digunakan. Lalu kita pergi ke project settings, kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right deep, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita pergi ke vector preset atau dapat menggunakan shortcut Ctrl E untuk melihat kedudukan dari strike yang sudah kita kopas sebelumnya. Lalu kita menuju ke contour preset atau dapat menggunakan shortcut Ctrl T untuk melihat kenampakan dari strike tersebut. Lalu kita maximize untuk memperjelas gambar. Lalu langkah pertama kita tentukan titik max 1 dan max 2. Kita pergi ke add user plane atau dapat menggunakan shortcut Ctrl A, lalu kita tekan, lalu kita beri label max 1. Karena max 1 merupakan titik, maka kita unchecklist ID dan plane pada visibility, lalu kita tekan OK. Lalu kita buat kembali hal yang serupa di titik max 2, lalu kita ubah namanya menjadi max 2. Karena max 2 merupakan titik, kita checklist hanya pol dan label saja, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita ingin menentukan pol dari kedua titik max ini. Kita pergi kembali ke add user plane, kita klik pada titik max 1, lalu kita beri nama pol max 1. Karena pol max 1 merupakan bidang, maka kita unchecklist pol, lalu kita checklist plane, lalu kita tekan OK. Kemudian kita lakukan hal yang serupa dengan max 2. Kita klik add user plane, kemudian kita arahkan ke max 2, kita beri nama pol max 2. Karena pol max 2 merupakan bidang, kita checklist plane dan label saja, lalu kita tekan OK. Lalu setelah didapat pol max 1 dan pol max 2, kita mencari sigma 2 dengan cara kita klik kembali add user plane, lalu kita arahkan agar titik max 1 dan titik max 2 berada pada garis yang sama. Lalu kita tekan, kita beri nama label sigma 2 dan kita checklist pol dan kita unchecklist plane, lalu kita tekan OK. Nah, untuk memperjelas dari keterangan-keterangan ini, kita dapat mengubah warnanya. Kita pergi ke edit user plane, lalu kita ubah max 1
kita ubah warna pada Pol Max 1, kita ubah menjadi warna biru. Pol Max 2 kita ubah menjadi warna biru, dan Sigma 2 kita beri warna merah. Kita klik OK. Yaitu, dan langkah selanjutnya kita pergi ke Add User Plan, lalu kita buat Griddle Plan, yaitu garis bantu. Kita dapat mengarahkannya pada Sigma 2 ini. Lalu kita klik, kita beri nama Griddle Plan. Karena Griddle Plan merupakan garis bantu yang berupa bidang, maka kita unchecklist Pol, lalu kita checklist Plan, lalu kita tekan OK. Nah, setelah didapat Griddle Plan, kita ingin menentukan Sigma 3 atau Sigma 1 yang berada tepat di antara Max 1 dan Max 2. Caranya itu, kita pergi ke Tools, kita pilih Measure Angle, lalu kita ukur dari perpotongan antara Griddle Plan dengan Pol Max 1, dari perpotongan Pol Max 1 dengan Griddle Plan, dan perpotongan antara Griddle Plan dengan Pol Max 2. Lalu kita dapatkan yaitu 130 derajat, dan di antara Max 1 dan Max 2 nya 49,5 derajat. Lalu kita screenshot agar tidak lupa, dan karena jarak antara perpotongan Griddle Plan dengan Pol Max 1 dengan perpotongan antara Griddle Plan dan Pol Max 2 lebih besar dari 90 derajat, maka kita namai titik antara Max 1 dan Max 2 itu adalah Sigma 3. Kita pergi ke Add User Plan. Sebelum itu kita dapat menggunakan tools Pitch Grid agar dapat membantu kita untuk mengukur lebih teliti lagi. Kita tekan Pitch Grid, lalu kita arahkan saja ke Sigma 2, sesuaikan dengan Griddle Plan, lalu kita tekan saja. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Sigma 3 lah yang berada di antara Max 1 dan Max 2, maka kita pergi ke Add User Plan. Tadi kan jarak antara Max 1 dan Max 2 terdapat 49,4 derajat, maka kita ambil titik tengahnya yaitu sekitar 24,5. Kita hitung 5. Satu garis pada gambar ini merupakan 5 derajat. Jadi kita hitung sebanyak 5 kurang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tekan, kita ubah labelnya menjadi Sigma 3. Karena Sigma 3 merupakan titik, maka kita unchecklist Plan, kemudian kita checklist Pol, lalu kita tekan OK. Nah, setelah kita mengetahui Sigma 3, kita mencari Sigma 1, yaitu 90 derajat dari Sigma 3. Lalu kita pergi ke Add User Plan. Kalau cara cepatnya itu kita arahkan garis agar Sigma 2 dan Sigma 3 ini
berada dalam satu garis. Nah, seperti ini. Lalu kita namai sigma 1. Karena sigma 1 merupakan titik, maka kita checklist pol dan label. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah data didapat semua, maka kita ubah warnanya untuk memperjelas. Kita pergi ke edit user plane, kita beri middle plane-nya warna hitam. Sigma 3 dan sigma 1 dan sigma 2 kita beri warna merah. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah semua sudah jelas terlihat, kita pergi ke tools, kita pilih delete all tools, kemudian kita refresh legend pada plot option, kita unchecklist, lalu kita checklist kembali, lalu sudah didapatkan data yang jelas. Lalu jangan lupa kita ubah menjadi trend atau plum. Lalu setelah semua data dapat, kita screenshot untuk dilampirkan dalam laporan. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kekar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelipatan. Langkah pertama adalah kita membuka software Lips seri 6-nya, kemudian kita menuju ke project setting dan kita ubah global orientation formatnya menjadi strike, right, atau deep. Kita klik OK. Nah, kita lihat kembali data lipatan kita dan ternyata terdapat strike yang menggunakan northwest, sehingga kita harus mengubah northwest ini menjadi northeast dengan metode azimuth, yaitu dengan mengurangi nilainya ini sebanyak 180, sehingga 271 dikurang 180 menghasilkan 91, 272 dikurang 180 menghasilkan 92, 275 dikurang 180 menghasilkan 95, 268 dikurangi 180 menghasilkan 88, 270 dikurangi dengan 180 menghasilkan 90. Dan yang sudah menggunakan northeast tetap kita tulis seperti biasa, 235, 240, 238, 236, dan 238. Sedangkan deepnya tidak ada perubahan. Lalu data yang sudah kita dapatkan ini kita copy dan kita paste ke dalam software Lips seri 6-nya. Lalu kita menuju ke contour preset atau dapat menggunakan Ctrl T sebagai shortcut. Nah, setelah didapatkan hasil penampakan seperti ini, kita membuat titik max 1 dan max 2 dengan cara add user plane, lalu kita klik dan kita beri nama max 1. Karena max 1 merupakan titik, maka yang kita checklist hanya pol dan plane, dan ID dan yang kita checklist hanya label dan pol, sedangkan ID dan plane kita unchecklist. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama terhadap max 1, terhadap max 2, yaitu add user plane. Kita klik, kita beri nama max 2, kita centang hanya pol dan label, kita klik OK. Setelah max 1 dan max 2 kita tentukan, maka kita mencari sigma 2 dengan cara meletakkan max 1 dan max 2 pada garis yang sama seperti ini. Lalu kita ubah namanya menjadi sigma 2. Karena sigma 2 merupakan titik, maka kita centang hanya pol dan label, kita klik OK. Setelah sigma 2 kita dapatkan, kita membuat garis bantu atau clear plane dengan cara add user plane, lalu kita arahkan ke sigma 2, lalu kita klik
dan kita beri nama griddle plane atau bidang bantu. Karena griddle plane merupakan bidang, maka kita unchecklist poll dan kita checklist plane. Lalu kita klik OK. Setelah griddle plane kita dapatkan, kita dapat menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya. Cara menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita hitung jarak antara max 1 dengan max 2. Apabila jaraknya kurang dari 90 derajat, maka sigma yang berada di antara mereka adalah sigma 1. Sedangkan apabila lebih dari 90 derajat, maka sigma yang berada di antara max 1 dengan max 2 adalah sigma 3. Kita menghitung jarak mereka dengan menu tools dan measure angle. Lalu kita klik pada max 1 dan kita klik pada max 2. Dan kita dapati jaraknya adalah 73 derajat. Sehingga jarak ini termasuk ke dalam kurang dari 90 derajat. Sehingga sigma yang berada di antara mereka adalah sigma 1. Lalu kita close. Dan untuk membantu dalam mencari sigma 1 dan sigma 3, kita menggunakan pitch grid. Lalu kita plot agar sesuai dengan griddle plane. Seperti ini, lalu kita klik. Lalu kita add user plane, lalu kita plot sigma 1 di antara max 1 dengan max 2. Sekitar di sini. Lalu kita beri nama sigma 1. Kalau sigma 1 merupakan titik, maka kita unchecklist plane dan kita checklist poll. Setelah didapatkan sigma 1, kita mencari sigma 3 dengan cara menghitung 90 derajat dari sigma 1. Kita hitung. Dan kita dapatkan di sini. Lalu kita beri nama sigma 3. Nah, sigma 3 merupakan titik, kita hanya checklist poll dan label. Klik OK. Nah, setelah data semua didapat, jangan lupa untuk menghapus tools dengan cara pilih menu tools dan delete all tools. Dan untuk memperjelasnya, kita dapat mengubah warnanya. Kita ubah max 1 warna hijau, max 2 warna hijau, sigma 2 kita warna merah, griddle plane kita buat warna biru, sigma 1 kita buat warna merah, dan sigma 3 kita buat warna merah. Klik OK. Setelah data-data didapatkan, kita refresh legenda dengan cara meng-unchecklist dan checklist kembali pada plot option. Lalu setelah kita dapatkan data, jangan lupa untuk melihat dan mengganti data menjadi trend atau pelang, dan kita dapatkan sebagai hasilnya sebagai berikut. Setelah kita dapatkan semua datanya, jangan lupa kita screenshot untuk hasil bukti pengerjaan pada laporan. Sekian penjelasan saya mengenai lipatan. Terima kasih. Berikutnya adalah stereasi. Langkah pertama adalah kita buka software DIP seri 6. Kita langsung menuju counter preset atau dapat menggunakan Ctrl T. Lalu pertama kita ubah ke project setting, kita ubah DIP atau DIP directionnya menjadi strike right DIP. Lalu kita tekan OK. Terus langkah pertama adalah kita plot bidang sesarnya dengan cara add user plane. Kita klik sembarang dalam lingkaran, kita beri label bidang sesar, lalu kita lihat pada soal berapa strike dan dipnya, yaitu stereasi 227 dan 44.
227 dan 44. Lalu kita ubah 227 dan 44. Karena bidang sesar merupakan bidang, kita unchecklist ID dan poll. Yang kita checklist hanya label dan plan. Lalu kita tekan OK. Setelah itu kita plot steriasinya dengan cara kita pergi ke tools, lalu kita pilih trend line, klik sembarang pada lingkaran, lalu kita lihat kembali pada soal. Garis-garisnya itu N246E. Lalu kita kembali ke software dips-nya, kita ubah menjadi 246. Kita tekan OK. Nah, setelah dapat perpotongan antara bidang sesar dan trend line ini, kita namai perpotongannya ini, yaitu kita namai griddle plan, yaitu garis bantu. Karena garis bantu merupakan bidang, kita checklist label dan plan, lalu kita tekan OK. Nah, setelah dapat griddle plan-nya, perpotongan antara bidang sesar dengan griddle plan kita beri nama sigma 2. Karena sigma 2 merupakan titik, maka kita unchecklist plan dan kita checklist poll. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah didapat sigma 2-nya, kita bikin garis bantu kedua, yaitu kita add user plan, kita arahkan pada sigma 2. Kita klik, lalu kita beri labelnya griddle plan 2. Karena griddle plan 2 merupakan bidang, kita checklist plan, kita unchecklist poll, lalu kita tekan OK. Untuk memperjelas, kita dapat mengedit warnanya dengan edit user plan. Kita pilih bidang sesarnya berwarna biru, griddle plan-nya warna hijau, sigma 2 berwarna merah, griddle plan 2 berwarna hitam. Oke, kan oke. Nah, setelah didapat griddle plan 2, kita lihat perpotongan antara bidang sesar yang berwarna biru dengan griddle plan 2. Nah, kita ingin menentukan sigma 3 dan sigma 1-nya. Pertama itu kita pergi dulu ke tools untuk membantu. Kita gunakan pitch grid. Kita arahkan ke sigma 2. Lalu kita presisi agar dia pas. Lalu kita klik. Nah, untuk menentukan sigma 1-nya, kita hitung dari perpotongan antara bidang sesar dengan griddle plan sebesar 30 derajat. Kita zoom untuk memperjelas. Setiap satu garis pitch grid ini memiliki nilai 5 derajat. Sehingga kalau kita mau menghitung sigma 1-nya, kita ukur 30 derajat, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar di sini kita klik, kita beri nama sigma 1. Karena sigma 1 merupakan titik, maka kita checklist plan, kita checklist poll, lalu kita tekan OK. Nah, setelah kita dapat sigma 1-nya, kita mencari sigma 3, yaitu sigma 3 sebesar 90 derajat dari sigma 1. Kita add user plan, lalu kita hitung sebanyak dilewati 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekitar di sini. Kita klik saja, kita beri label namanya sigma 3. Sigma 3, kita checklist poll dan label, kita tekan OK. Nah, setelah datanya didapat semua, kita ubah warnanya untuk menyesuaikan. Sigma 3 tadi berwarna sigma berwarna merah,
sigma 1 berwarna merah, lalu kita tekan OK. Kita perkecil. Nah, setelah didapat datanya semua, kita pergi ke tools, kita hapus delete all tools. Nah, kita unchecklist legend dan kita checklist kembali legend pada plot options untuk memperbarui data, dan jangan lupa untuk mengubahnya ke trend atau plum. Setelah semua selesai, kita screenshot untuk dilampirkan pada laporan. Sekian penjelasan saya mengenai stereasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gas fracture. Yang pertama, kita membuka software deep seri 6, lalu kita pergi ke project settings, kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right atau deep, kita klik OK. Setelah itu kita menuju ke contour preset atau dapat menggunakan shortcut Ctrl T. Pertama-tama kita membuat bidang sesar dengan cara add user plane atau dapat menggunakan Ctrl A dan kita klik sembarang dalam lingkaran. Kita beri nama bidang sesar. Lalu kita lihat di soal, bidang sesar gas fracture 14543 berukuran 14543. Karena bidang sesar merupakan bidang, maka kita unchecklist ID dan kita unchecklist poll. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah bidang sesar kita plot kembali gas fracture-nya dengan cara add user plane, lalu kita klik sembarang dalam lingkaran. Kita beri nama gas fracture. Lalu kita lihat ke soal gas fracture 3541. Kita ubah 35 dan 41. Karena gas fracture merupakan bidang, maka kita checklist label dan plan, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita plot bidang sesar dan gas fracture, terdapat perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture. Perpotongan tersebut kita namakan sigma 2. Kita klik add user plane atau Ctrl A, kita klik pada perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture. Kita beri nama sigma 2. Kita unchecklist plane dan kita checklist poll karena sigma 2 merupakan titik. Lalu kita klik OK. Setelah didapat sigma 2, kita membuat bidang bantunya, yaitu dengan cara add user plane, lalu kita arahkan pada titik sigma 2 ini, lalu kita klik, lalu kita beri nama griddle plane atau bidang bantu. Karena griddle plane bukan bidang, maka kita unchecklist poll dan kita checklist plan, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita plot griddle plane, perpotongan antara griddle plane dengan gas fracture itu dinamakan sigma 1. Maka kita add user plane, kita klik di perpotongan antara griddle plane dengan gas fracture. Kita klik, kita namakan sigma 1. Lalu kita unchecklist plan dan kita checklist poll karena sigma 1 merupakan titik, lalu kita klik OK. Nah, untuk menentukan sigma 3, kita hitung 90 derajat dari sigma 1. Untuk mempermudah kita, maka kita gunakan pitch grid. Nah, untuk mempercepatnya, kita arahkan saja ke arah sigma 2, lalu kita presisi agar pas. Lalu kita klik satu garis pada pitch grid ini berukuran 5 derajat, sehingga kalau kita ingin mencari 90 derajat dari sigma 1, maka kita harus menghitung sekitar 18 garis.
kita add user plan, kita hitung sebanyak 18 garis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, sekitar di sini. Lalu kita beri nama sigma 3. Karena sigma 3 merupakan titik, maka kita checklist poll dan label. Lalu kita klik OK. Setelah data kita dapat keseluruhan, jangan lupa kita menghapus toolsnya dengan cara delete all tools, dan kita ubah warnanya agar lebih mudah dipahami. Kita ubah warna gas fracture menjadi warna biru, kita ubah sigma 2 menjadi merah, kita ubah griddle plane menjadi warna hitam, kita ubah sigma 1 menjadi warna merah, dan kita ubah sigma 3 menjadi warna merah. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita refresh legendnya dengan cara meng-unchecklist legend pada plot option. Lalu kita checklist kembali. Nah, setelah sudah jelas legendnya, kita ubah menjadi trend atau pelang. Setelah semua data telah terplot dengan baik, kita screenshot untuk dilampirkan dalam laporan. Sekian penjelasan saya mengenai gas fracture. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai drag fold atau sayap lipatan. Langkah pertamanya adalah kita membuka software disk seri 6. Lalu kita ke project settings, kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right tip. Kita tekan OK. Lalu kita menuju ke contour preset atau dengan shortcut Ctrl T. Terus kita bentuk pertama kali itu bidang sesarnya. Bidang sesarnya kita bentuk dengan cara add user plane. Kita klik sembarang di dalam lingkaran. Kita beri nama bidang sesar. Lalu kita lihat ke soal bidang sesar pada drag fold, yaitu 235 43 235 43. Kita tulis 245 43 235 43 ya. Karena bidang sesar merupakan bidang, kita ubah visibility-nya. Kita unchecklist ID dan kita unchecklist poll. Lalu kita klik OK. Nah, setelah bidang sesarnya kita plot kembali drag fold-nya. Kita tekan sembarang. Kita add user plane, kita tekan sembarang dalam lingkaran. Kita beri nama drag fold atau sayap lipatan. Lalu kita lihat kembali di soal drag fold itu 108 dan 56. Karena drag fold merupakan bidang, maka yang kita checklist hanya label dan plan. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah didapat perpotongan antara bidang sesar dengan drag fold, kita namai perpotongan tersebut dengan sigma 2. Kita klik add user plane, lalu kita klik pada perpotongannya, lalu kita namai sigma 2. Karena sigma 2 merupakan titik, kita unchecklist plan, lalu kita checklist poll, lalu kita klik OK. Nah, setelah sigma 2 kita plot, kita kembali add user plane untuk membentuk griddle plane-nya atau bidang bantunya. Nah, cara membentuk bidang bantunya, kita tekan add user plane, lalu kita arahkan ke perpotongan bidang sesar dan drag fold tadi atau sigma 2. Kita klik, lalu kita namakan griddle plane atau bidang bantu. Karena griddle plane merupakan bidang, maka visibility-nya kita unchecklist poll dan kita checklist plan. Lalu kita klik OK.
Terus untuk memperjelasnya kita dapat mengubah warnanya. Bidang sesar kita beri warna hitam, drag float kita beri warna hijau, sigma 2 kita beri warna merah, dan griddle plane-nya kita beri warna biru. Kita klik OK. Terus drag float tersebut itu adalah sayap lipatan, sehingga terdapat sigma 3 aksen dan sigma 1 aksen. Nah, untuk membantu kita mencari tahu itu, kita pergi ke tools dan kita pilih pitch grid. Kita arahkan ke sigma 2 dan kita presisi agar pas di griddle plane-nya. Ini sudah pas, kita klik saja. Dan perpotongan antara griddle plane dan drag float ini kita namakan sigma 3 aksen. Kita klik add user plane, lalu kita arahkan pada perpotongan antara griddle plane dengan drag float, lalu kita namai sigma 3 aksen. Karena sigma 3 aksen merupakan titik, maka kita unchecklist plane, lalu kita checklist pole, lalu kita klik OK. Nah, setelah dapat sigma 3, kita mencari sigma 1 aksen, yaitu ukur 90 derajat dari sigma 3 aksen. Nah, kita klik kembali add user plane, lalu kita hitung sebesar 90 derajat dari sigma 3 aksen. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sekitar di sini. Kita klik, lalu kita beri labelnya sigma 1 aksen. Karena sigma 1 aksen merupakan titik, kita checklist pole, lalu kita tekan OK. Nah, setelah didapatkan sigma 1 aksen dan sigma 3 aksen, kita mencari sigma 1-nya, yaitu sebesar 30 derajat dari sigma 1 aksen. Nah, melihat arahnya ke atas atau ke bawah, kita melihat dari arah drag float. Karena drag float mengarah ke bawah, maka kita hitung 30 derajat ke bawah dari sigma 1 aksen dan kita namakan sigma 1. Nah, kita kembali ke add user plane, kita hitung sebesar 30 derajat ke bawah. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, sekitar di sini. Kita klik, kita beri nama sigma 1. Karena sigma 1 merupakan titik, kita checklist pole dan label. Kita klik OK. Lalu setelah kita dapat sigma 1-nya, kita cari sigma 3, yaitu sebesar 90 derajat dari sigma 1. Kita add user plane, kita hitung sebanyak 18 garis atau 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sekitar di sini. Kita beri nama sigma 3. Karena sigma 3 merupakan titik, kita checklist pole dan label. Kita klik OK. Nah, setelah data kita dapat semua, kita pergi ke tools dan kita delete all tools. Dan untuk memperjelas, kita ubah warnanya sesuai dengan warna masing-masing, yaitu klik add user plane. Sigma 3 sigma warna merah, sigma 1 warna merah, sigma 1 aksen dan sigma 3 aksen berwarna hitam. Sigma 1 aksen berwarna hitam. Klik OK. Nah,
Setelah data kita dapat semua, kita refresh legendnya dengan cara unchecklist dan kita checklist kembali. Setelah itu jangan lupa kita ubah menjadi thread atau plug. Setelah pekerjaan selesai semua, kita screenshot untuk kita lampirkan dalam laporan. Sekian penjelasan saya mengenai Dragvault. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.